Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi lanjutan kewirausahaan yang sebelumnya kita telah membahas berbagai isu dan juga berbagai teori tentang kewirausahaan. Selanjutnya yang perlu kita ketahui dan kita kuasai adalah bagaimana cara mempresentasikan ide usaha kepada stakeholders, entah itu investor, rekan kerja, ataupun klien. Salah satu metode yang sering digunakan dalam mempresentasikan ide usaha ataupun mempresentasikan proyek tertentu dalam usaha adalah pitch deck, atau jika ini disampaikan dalam sebuah presentasi maka bisa dikatakan sebagai Windows pitch deck. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami tentang Windows pitch deck. Ada poin-poin internal dan ada poin-poin eksternal. Salah satu poin internal adalah produk, kemudian tempat, dan kemudian strategi serta sumber daya yang dimiliki. Adapun poin yang dari eksternal adalah kondisi pasar, kemudian investor, minat investor, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari kondisi internal dan eksternal yang perlu dipahami, kemudian disarikan menjadi sebuah presentasi, menjadi sebuah poin-poin, atau menjadi pitch untuk memberikan strong dan intense impressment, atau memberikan kekuatan serta intensitas tersendiri untuk menarik perhatian stakeholders. Yang pertama adalah investor pitch. Jadi istilah pitch deck ini dikatakan atau diistilahkan menjadi pitching. Nah, pitching yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan investor untuk bisnis yang dipresentasikan. Nah, ini berarti audiensnya adalah investor. Ada pula sales pitch. Sales pitch ini berarti presentasi di depan klien, calon konsumen atau calon pelanggan yang potensial dengan menjabarkan kelebihan dan manfaat barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada pula product pitch, berfokus pada produk dan fitur yang ditawarkan. Ini seperti halnya perusahaan yang melakukan expo dan memamerkan produk-produknya. Ya, walaupun pada saat dia memamerkan tidak secara langsung menjual produk itu. Nah, ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan teknologi tinggi seperti perusahaan-perusahaan saat ini yang melakukan product pitch, perusahaan mobil listrik, perusahaan gadget dan lain sebagainya yang mengikuti expo. Kemudian job pitch. Nah, pitching untuk job pitch ini tujuannya adalah untuk kita bisa diterima dalam pekerjaan tertentu. Jenis pitch ini juga dapat dilakukan saat melakukan networking dalam rangka membangun koneksi profesional. Jadi seperti halnya melamar pekerjaan, tapi di sini yang dilakukan di job pitch adalah melamar sebuah proyek bisnis. Kemudian yang terakhir adalah workplace pitch. Pitching yang menjadi tangga untuk meningkatkan karir digunakan untuk menyampaikan ide, meningkatkan profit perusahaan, serta meningkatkan pengalaman sesama karyawan. Itu dia 5 poin yang disarikan dari kondisi internal dan eksternal dan bisa dijadikan sebuah presentasi yang intens dan strong atau pitching.
Selanjutnya pitch deck ini bisa didefinisikan sebagai berikut. Pitch deck adalah sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnis, menjelaskan seperti apa produk kepada calon investor dan membuat mereka tertarik memberikan pendanaan untuk bisnis. Jadi ini satu paket yang menjelaskan sebuah konsep usaha yang memiliki intensitas dan kekuatan dan memiliki konflik kepentingan yang sangat kuat. Memang ada tujuannya, dan ini biasanya dilakukan untuk memperkuat bisnis plan atau sebaliknya untuk spill tentang bisnis plan. Jadi misalkan pitch deck itu disampaikan ketika perusahaan sudah diajukan bisnis plan tapi ingin mendengar presentasi kita, atau sebaliknya sebelum kita mengajukan bisnis plan yang lengkap kepada investor, kita sampaikan pitch deck dulu, baru mungkin kemudian investor akan tertarik untuk mempelajari laporan lengkapnya atau bisnis plan yang lengkapnya. Jadi fleksibel. Pitch deck biasanya dibuat menggunakan berbagai macam tools seperti PowerPoint, Keynote, atau Prezi. Nah, dalam hal ini PowerPoint yang disampaikan harus memiliki desain dan kesan yang profesional karena untuk kepentingan usaha, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan citra perusahaan yang akan kita bangun. Pitch deck juga bisa digunakan untuk bertemu dengan perusahaan lain, untuk bekerja sama atau orang yang akan menjadi calon co-founder. Karena di pitch deck ini juga menitikan poin tentang SDM. Jadi biasanya pitch deck itu yang memegang adalah inisiatornya atau yang memiliki ide yang mungkin akan menjadi founder. Nah, founder biasanya butuh tim, butuh co-founder, butuh operasional, butuh manajer dan lain sebagainya, maka dia mempresentasikan kepada orang yang dia tunjuk. Pitch deck tidak boleh asal-asalan dan tampilannya harus menarik serta informatif. Nah, di sini ada tips untuk menyusun pitch deck. Selain tips ini saya sampaikan, ini juga akan menjadi tugas untuk teman-teman untuk membuat pitch deck secara berkelompok ya. Nah, jumlah slide untuk sebuah pitch deck adalah sekitar 10 slide. 10 slide tersebut bisa dibagi menjadi 10 poin berikut. Yang pertama judul, yang kedua permasalahan yang menjadi alasan perusahaan tersebut hadir, ini seperti latar belakang. Yang ketiga nilai lebih yang ditawarkan perusahaan, menonjolkan keunggulan untuk mendapatkan kesan awal. Yang keempat besaran market atau market share atau pangsa pasar, supaya memberikan gambaran kepada investor, kepada pelanggan, kepada rekan yang di pitching itu lebih yakin untuk memberikan investasinya, untuk bergabung, untuk membantu bisnis ini atau untuk membeli produk-produk pada perusahaan yang akan kita jalankan. Kemudian model bisnis yang dijalankan ini akan kita jelaskan selanjutnya. Model bisnis sangat banyak sekali ya. Kemudian rencana pemasaran ini juga akan dijelaskan nanti, analisis terhadap kompetisi bisnis, tim manajemen ini yang jadi ketika kita pitching sama calon co-founder pun sebenarnya lebih baik kita sudah punya tim ya, walaupun itu cuma berdua. Yang ke-9 proyeksi keuangan, dan yang ke-10 apa yang telah dilakukan serta apa yang akan dilakukan jika mendapatkan pendanaan. Nah, ini poin ke-10 ini tentu sangat penting jika pitching dengan investor. Namun begini, terkadang ketika kita pitching dengan pelanggan pun kita bisa dapat fresh money, ya kan? Karena pelanggan itu bisa jadi memutuskan untuk order dan kemudian untuk pesan, kemudian dia memberikan DP, down payment. Nah, itu kan dana. Atau dengan co-founder kita mengajak partner untuk
join ke perusahaan dan meminta dia juga untuk menanamkan saham di perusahaan yang akan kita bangun. Jadi kesemuanya ini pasti ada kaitannya dengan modal ya, pendanaan. Maka dikatakan konflik kepentingannya sangat kuat sekali. Demikian adapun beberapa model bisnis yang dijalankan, teman-teman bisa memilih model bisnis sesuai dengan bisnis yang dijalankan ya. Apakah model bisnis ini full digital atau model bisnis ini manual, model bisnis yang modern atau model bisnis yang tradisional, itu tergantung dari usaha yang akan dijalankan. Begitu pula rencana pemasaran, tentang bagaimana mensosialisasikan konsep penjualannya seperti apa, kemudian bagaimana konsep mengenalkan produk dan juga menarik minat pelanggan. Di situ teman-teman bebas untuk melakukan. Jadi tugasnya adalah buatlah presentasi pitch deck dengan susunan 10 slide sebagai berikut. Selamat bekerja, selamat belajar, semangat terus untuk berlatih menjadi seorang wirausaha. Saya Muhammad Nizam, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.